Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23871070086. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Lambang dan Kiasan Dasar dalam Gerakan Pramuka guna memenuhi tugas tambahan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan yang diampu oleh Bapak Ardian Maulana MPD. Gerakan Pramuka merupakan organisasi kepanduan nasional Indonesia yang didirikan pada 14 Agustus 1961 sebagai wadah pendidikan nonformal. Nah, Gerakan Pramuka memiliki peran yang strategis dalam pembentukan karakter generasi muda bangsa melalui berbagai metode yang menarik dan menyenangkan. Lambang dan kiasan dasar menjadi identitas yang membedakan gerakan pramuka dengan organisasi kepanduan lainnya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai lambang dalam gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Lambang tunas kelapa diciptakan oleh Suharjo Atmodipura yang merupakan pembina pramuka sekaligus PNS di Departemen Pertanian. Menurut sejarah, tunas kelapa dipakai sebagai lambang pramuka sejak tanggal 14 Agustus 1966. Saat itu, Bung Karno memberikan anugerah penghargaan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ketua Kuartir Nasional. Nah, sejak saat itu, pada tanggal 14 Agustus, di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Pramuka. Selanjutnya, lambang tunas kelapa ditetapkan menjadi simbol pramuka dengan SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6/KN/72 tahun 1972. Tunas kelapa dipilih karena menjadi ciri khas Nusantara yang merupakan negara maritim. Selanjutnya, arti dari tunas kelapa sendiri yaitu merupakan inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia, di mana pramuka bertekad bulat untuk menghadapi segala rintangan untuk mengabdi pada negara. Dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Daun yang menjulang tinggi menandakan cita-cita pramuka sangatlah tinggi. Akar tunas kelapa yang keluar menandakan pramuka berpegang teguh pada dasar etika, moral, serta landasan yang baik. Pramuka akan menjadi manusia yang serbaguna, berbakti pada Ibu Pertiwi. Dan tunas kelapa ditemukan oleh Bapak Haji Sunaryo Atmodipuro pada tanggal 9 Maret 1996. Selanjutnya, bentuk dan arti kiasan lambang dalam gerakan pramuka. Yang pertama, bentuk lambang gerakan pramuka adalah gambar bayangan tunas kelapa. Yang kedua, arti kiasan lambang gerakan pramuka antara lain yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal berarti penduduk asli pertama yang merupakan generasi baru. Jadi mengkiaskan bahwa setiap pramuka itu inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang rohania dan jasmania yang sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dan dalam menempuh segala ujian, kesukaran untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Yang ketiga, dapat tumbuh di mana saja. Ini mengkiaskan setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Yang keempat, tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan pohon tertinggi di Indonesia. Jadi mengkiaskan setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia, jujur, dan ulet supaya ia tetap tegak dan tidak mudah goyah oleh ujian yang bagaimanapun besar dan berat. Yang kelima, akarnya tumbuh kuat dan erat ke dalam tanah, mengkiaskan tekad dan keyakinannya tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, dipakai untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya.
Yang terakhir, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung daun sampai akarnya. Mengkiaskan tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada tanah air bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Selanjutnya, makna dan simbolik lambang gerakan pramuka, yaitu yang pertama kesegaran dan kekuatan. Buah tunas kelapa melambangkan setiap anggota pramuka sebagai tunas yang segar dan kuat. Lambang ini menggambarkan bahwa setiap pramuka harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, serta tekad yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Yang kedua, ketahanan. Buah tunas kelapa dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Hal ini menggambarkan bahwa setiap pramuka harus memiliki ketahanan dalam menghadapi ujian dan kesulitan dalam hidup. Yang ketiga, makna kemanusiaan dan jiwa muda. Lambang tunas kelapa juga memiliki arti yang kaya dan makna kemanusiaan dan jiwa muda. Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan nasional memiliki cita-cita dan harapan untuk anggotanya dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, penggunaan lambang dalam gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka dapat digunakan diantaranya pada bendera, papan nama kuartir dan cabang, tanda pengenal, dan alat administrasi gerakan pramuka. Penggunaan lambang tersebut digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan menanamkan bahwa setiap anggota pramuka agar memiliki sifat dan keadaan seperti kiasan lambang tunas kelapa. Pembahasan kedua yaitu mengenai kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Kiasan dasar merupakan ungkapan simbolik yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan untuk menggambarkan nilai, prinsip, dan tujuan pembentukan karakter. Kiasan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga merangsang imajinasi peserta didik. Pemilihan kiasan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan zaman dapat memudahkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Sementara itu, Mukson menjelaskan bahwa kiasan dasar adalah gambaran simbolis yang mendasari dan memberikan makna dalam suatu kegiatan, terutama dalam kegiatan kepramukaan. Fungsi utama dari kiasan ini adalah untuk menyampaikan nilai-nilai penting dan tujuan pendidikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kiasan dasar bertujuan untuk memotivasi dan mengarahkan peserta didik agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan sekaligus mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kiasan dasar yaitu merupakan gambar simbolik yang digunakan dalam kegiatan pramuka, yang mana kiasan dasar ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selain itu kiasan dasar juga bertujuan untuk merangsang imajinasi, memotivasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, sifat-sifat kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Menurut Zuli, sifat kiasan dasar dalam kepramukaan yaitu yang pertama terbuka. Kiasan dasar dalam kepramukaan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia dapat bergabung tanpa ada pembatasan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau agama, sehingga gerakan pramuka dapat diikuti oleh siapa saja. Prinsip ini mempererat kebersamaan dan persatuan antara anggota serta memberi kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam kemajuan masyarakat. Sifat yang kedua, universal. Kiasan dasar dalam kepramukaan mengandung sifat universal yang berarti prinsip-prinsipnya berlaku secara global dalam gerakan pramuka di seluruh dunia. Nilai-nilai dalam pendidikan kepramukaan diterima tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berbagai negara. Prinsip ini memperkuat hubungan antar anggota pramuka dari berbagai negara. Ini dilakukan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai universal seperti kebersamaan dan persaudaraan. Yang ketiga, sukarela. Kiasan dasar dalam kepramukaan menekankan sikap sukarela.
Ini berarti bahwa keikutsertaan dalam gerakan pramuka adalah pilihan pribadi tanpa adanya paksaan. Anggota dapat bergabung dengan niat yang tulus untuk belajar, berkontribusi, dan mengembangkan karakter. Selanjutnya, penggunaan kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Kiasan dasar hendaknya diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menantang, sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Oleh karena itu, penggunaan kiasan dasar pada peserta didik hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik. Contoh kiasan dasar untuk pramuka siaga yaitu mengenai hal-hal yang fantastis dan menarik. Yang kedua, untuk pramuka penggalang mengenai hal-hal yang bersifat kepahlawanan, perjuangan. Yang ketiga, pramuka penegak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, dan pramuka pandega yaitu mengenai jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, kiasan dasar dalam SKU atau syarat kecakapan umum. Yang pertama yaitu tingkatan SKU pramuka siaga terdiri atas mula, bantu, dan tata. Dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi dan membutuhkan penataan yang baik. Yang kedua, tingkatan SKU pramuka penggalang terdiri dari ramu, rakit, dan terap. Pembangunan diawali dengan meramu bahan yang ada, kemudian kita rakit susun, setelah itu baru kita terapkan atau praktekkan. Yang ketiga yaitu tingkatan SKU pramuka penegak terdiri atas bantara dan laksana. Pembangunan tersebut kemudian membutuhkan bantara atau ajudan pengawas kader, yang mana pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral yang sanggup melaksanakan pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, tingkatan SKU pramuka pandega. Setelah pembangunan itu berhasil, maka perlu ada yang memendegani atau mengelola, memanage pembangunan tersebut. Jadi kesimpulannya, lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa yang memiliki makna filosofis yang menggambarkan pramuka sebagai generasi penerus bangsa yang kuat, tangguh, dan bercita-cita tinggi. Sementara itu, kiasan dasar merupakan metode pendidikan kepramukaan yang bersifat terbuka, universal, dan sukarela untuk menyampaikan nilai-nilai penting dengan cara yang mudah dipahami serta mengembangkan imajinasi dan kreativitas peserta didik sesuai tingkat perkembangannya. Demikian presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.